Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Amalia Rosyada, NIM 2019-53087, akan menjelaskan tentang Database Manajemen Sistem atau DBMS yang meliputi seputar entitas. Berikut terminologi yang meliputi entity, atribut, data value atau nilai isi data, record atau tuple, dan file. Entity adalah orang atau tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya entity pada rumah sakit seperti pasien, dokter, obat, dan kamar. Kemudian entity pada universitas seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan buku. Atribut. Setiap entity mempunyai atribut. Atribut adalah sebutan untuk mewakili suatu entity. Contohnya, seorang mahasiswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan hobi. Atribut merupakan data elemen, data field, dan data item. Berikut ini contoh atribut. Dapat dilihat gambarnya, keterangan gambar entity mahasiswa dengan atribut NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Data value atau isi data. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data elemen atau atribut. Contohnya, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswanya disimpan. Kemudian data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Berikut ini contoh atribut dan data value-nya. Kemudian record atau tuple. Record atau tuple merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang dari suatu objek. Misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, dan IPK. Satu record terdiri dari field-field yang saling berhubungan untuk menghubungkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Berikut ini contoh record ada record 1, record 2, dan record 3. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda data value-nya. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Data Management System atau DBMS. Database merupakan kumpulan file-file yang mempunyai keterkaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. Kemudian set program pengelola, satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Database Management System merupakan suatu koleksi atau kumpulan data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses database, untuk membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Berikut ini contoh DBMS. Database digunakan untuk mengatasi masalah seperti redundansi data, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user, masalah keamanan, masalah integrasi, dan masalah independen atau kebebasan data. Redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data yang mengalami penggandaan data file-file pada file yang berbeda. Contohnya alamat dan nomor telepon. Tercatat dari file deposito juga pada file rekening, koran dan juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi yang mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga tidak konsisten. Contohnya, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang membuat data tersebut harus diubah atau diupdate.
Bila salah satu dari file yang mengandung data tersebut terlewati update, maka terjadilah tidak konsisten dari data tersebut. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 507111 contohnya. Padahal belum tersedia program yang ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Maka kesulitan tersebut akan timbul dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Kemudian multiple user, banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh beberapa orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh beberapa program yang sama, tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalnya data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalita. Tidak diperkenakan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh programmer dengan menggunakan user atau password level untuk setiap pengaksesan data. Masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Masalah data independen atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun perlu dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang akan dibangun. Namun bagaimana bila suatu ketika syarat itu telah bergeser menjadi syarat 25.000 menjadi 50.000. Di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah, dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database tersebut. Abstraksi data. Abstraksi data adalah sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam. Berikut ini contoh abstraksi data. Ada level basic, level konseptual, level pandangan pemakai atau view level. Ada juga paket bahasa. Contohnya ini SQL untuk data manipulasi, data definisi, data kontrol, dan transaksi kontrol. Data manipulasi language atau DML merupakan bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelum di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, dan menghapus informasi dari database. DML secara dasar ada dua tipe. Yang pertama prosedural, yang membutuhkan pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkan. Kemudian non-procedural, membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah DBase 3, Fogbase, sedang non-prosedural DML adalah SQL KBE. DML Query adalah penyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Merupakan bagian DML yang untuk mengambil informasi disebut query language. Contoh query language ada select from nama tabel, insert into nama tabel, value nilainya, kemudian delete nama tabel where kondisinya.
Kemudian ada DDL. DDL itu bahasa khusus ya untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu set perintah dalam DDL dapat menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify report, dan modify struktur. Pengguna database yang pertama ada database manager, database administrator, dan database user. Database manager adalah suatu modul program yang menyediakan interface antara pengguna data low level dalam database dalam suatu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Kemudian database administrator adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Berikut ini contoh data user. Pemakai database atau database user yang pertama itu programmer aplikasi, casual user, naive user, dan specialist user. Programmer aplikasi merupakan profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer pada umumnya. Casual user adalah pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan ke query prosesor yang mengambil dari perintah DML. Naive user adalah pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Specialist user adalah pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam rangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah computer aided design system, knowledge base expert system, yang sistem menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik, data audio. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya mengenai database management system. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.